الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam video yang Anda akan saksikan, kita akan mengekspos sosok Saifuddin Ibrahim atau yang sekarang kita kenal dengan nama Abraham Ben Moses. Tanpa menunggu lama, mari kita ekspos sekarang. Kita berdoa di hadapan kebesaran dan kemuliaan-Mu Bapa, kami membawa seluruh hidup kami taruh di atas mesbah-Mu. Biarlah seluruh ibadah kami hari ini semata memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah seluruh apa yang kami hadapi, yang kami alami, bahkan pergumulan kami boleh dibebaskan. Dan firman-Mu biarlah menguatkan kami lebih-lebih dalam masa dan kondisi hari ini. Seluruh dunia dilanda oleh wabah corona. Dalam nama Yesus, biarlah seluruhnya di dunia ini dan kami pun dibebaskan, diluputkan, bahkan disembuhkan bagi mereka yang sudah kena corona. Saifuddin Ibrahim baru saja berdoa yang salah satu isi doanya adalah meminta agar orang yang sudah terlanjur sakit terkena virus corona disembuhkan. Sangat mengherankan ketika Saifuddin Ibrahim ingin agar orang yang sakit terkena virus corona bisa disembuhkan, tapi tindakan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim hanya dengan berdoa saja. Kenapa Saifuddin Ibrahim tidak mempraktekkan janji di dalam Alkitabnya sendiri, Markus pasal 16, ayat ke-17 dan 18, yang di ayat tersebut ada jaminan dari Alkitab, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lebih spesifiknya lagi dijelaskan di ayat ke-18-nya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi berdasarkan Markus pasal 16 ayat ke-17 dan 18, ada jaminan dari Alkitab bahwa orang-orang yang percaya akan memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit hanya dengan meletakkan tangannya di atas orang sakit tersebut. Pertanyaannya, kenapa Saifuddin Ibrahim ketika ingin agar ada orang yang terkena virus corona lalu bisa disembuhkan, tapi tindakan Saifuddin Ibrahim hanya berdoa saja? Kenapa Saifuddin Ibrahim tidak mau mempraktekkan Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, yang di ayat tersebut ada jaminan dari Alkitab bahwa tanda orang-orang yang percaya akan memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit hanya dengan meletakkan tangannya di atas orang sakit tersebut. Saya yakin Saifuddin Ibrahim tidak mempraktekkan Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 ini karena dia sendiri ternyata tidak yakin, ragu-ragu, dan khawatir kalau dua ayat tersebut ternyata akhirnya tidak terbukti kebenarannya. Karena seandainya Saifuddin Ibrahim yakin dengan dua ayat ini, pasti dia akan mempraktekkan ayat ini. Tapi dengan Saifuddin Ibrahim tidak mempraktekkan dua ayat ini, maka dapat disimpulkan Saifuddin Ibrahim sendiri ternyata tidak yakin dengan Alkitabnya sendiri. Dan sebetulnya kalau kita bicara sesuai fakta dan data, dua ayat yang saya tampilkan di layar ini, Markus pasal 16 ayat ke-17 dan 18, dua ayat ini memang terbukti sebagai ayat tambahan atau bisa juga dikatakan sebagai ayat palsu. Apa yang saya sampaikan tentu akan saya buktikan bahwa memang kenyataannya dua ayat yang saya tampilkan di layar ini, Markus pasal 16 ayat ke-17 dan 18, adalah ayat tambahan, bahkan bisa dikatakan sebagai ayat palsu dalam Alkitab. Buktinya adalah
Di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus yang berasal dari abad keempat, ternyata Markus pasal 16 hanya sampai ayat ke-8. Tidak ada ayat ke-9 sampai ayat ke-20. Artinya, Markus pasal 16 ayat ke-9 sampai ayat ke-20 yang saat ini ada di berbagai macam terjemahan Alkitab yang ada di berbagai negara, terbukti ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat palsu. Karena faktanya Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20 tidak ada di Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Memang di kalangan Kristen sendiri ada pihak yang mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 bukan ayat palsu, dengan alasan ayat tersebut memang tidak tertulis di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus, tapi ayat-ayat tersebut tertulis di dalam Kodeks Alexandrinus. Kalau mereka mencoba melakukan pembelaan diri seperti ini, justru semakin membuktikan bahwa memang terjadi pemalsuan di dalam Alkitab. Alasannya adalah Kodeks Alexandrinus adalah kodeks yang justru usianya lebih muda daripada Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Secara logika, kalau di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 tidak ada ayatnya, lalu bisa tiba-tiba muncul di Kodeks Alexandrinus yang usianya lebih muda dari Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus, bukankah ini bisa dikatakan terjadi penambahan ayat dan pemalsuan ayat? Karena bagaimana mungkin kalau di Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus yang usianya lebih tua, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ayatnya tidak ada, lalu tiba-tiba muncul di Kodeks Alexandrinus yang usianya lebih muda. Jadi kesimpulannya, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 terbukti sebagai ayat palsu yang ditambahkan di dalam Alkitab. Sekarang kita lanjutkan video Saifuddin Ibrahim. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, ibadah hari ini saya mengambil topik yang jarang dipahami oleh saudara-saudara Muslim. Kenapa Yesus datang? Yesus adalah dikenal di dalam Islam sebagai Isa Al-Masih, Ibnu Maryam, dan susunannya di dalam Al-Quran Nabi yang ke-24. Dari sejarah yang kita pahami, bahkan di dalam Alkitab, sebelum Yesus datang, itu sudah diramalkan, sudah dinubuatkan oleh Musa, bahkan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Nah, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Samakah Yesus dengan Isa Al-Masih? Kalau dilihat dari perbedaan-perbedaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, banyak yang mengatakan tidak sama, banyak juga yang mengatakannya sama. Tetapi bukan itu yang menjadi prioritas khutbah saya kali ini. Khutbah saya kali ini berjudul Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa misi khusus. Misi yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari kekuasaan setan. Manusia kita tahu bahwa dia selalu ada dan selalu dikuasai oleh hawa nafsu, oleh setan itu sendiri. Dalam Kolose 1 ayat 13, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia datang, banyak yang hilang, manusia datang, banyak yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Anda dan saya mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang telah ditemukan, orang-orang yang telah dipegang oleh orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saifuddin Ibrahim dengan percaya diri menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tentu ini tidak benar. Dalam beberapa video-video Saifuddin Ibrahim yang pernah saya lihat, Saifuddin Ibrahim ini bisa saya simpulkan adalah orang yang meyakini bahwa Isa al-Masih adalah Yesus. Dengan hal tersebut, maka tentu saya akan membuktikan bahwa Isa al-Masih atau Yesus bukanlah Tuhan menggunakan perspektif perbandingan agama, menggunakan dua kitab yaitu Al-Quran dan Alkitab. Sekarang kita lihat Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 terdapat kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Di ayat ini surat As-Saff ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyimpan pengakuan Nabi Isa alaihissalam ketika sedang berbicara dengan umatnya yaitu Bani Israel, yang di ayat ini Nabi Isa alaihissalam mengatakan pada umatnya yaitu Bani Israel, ya Bani Israila inni rasulullahi ilaikum, yang artinya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi sangat jelas di surat As-Saff ayat ke-6 ini, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk umat Israel. Dan ternyata itu dibuktikan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat ke-24. Yang di ayat tersebut, Nabi Isa atau Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan untuk umat Israel. Mari kita lihat ayatnya. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24 ini terdapat pengakuan dari Nabi Isa atau Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan untuk umat Israel. Sama dengan pengakuan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, yang dirinya mengaku juga adalah utusan Allah untuk umat Israel. Jadi, berdasarkan surat As-Saff ayat ke-6 di dalam Al-Quran, dan berdasarkan Injil Matius pasal 15 ayat ke-24, Nabi Isa atau Yesus terbukti hanyalah utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Biasanya, umat Kristen akan membela diri dengan mengatakan di dalam Matius pasal 15 ayat ke-24 ini, Yesus diutus dengan statusnya sebagai firman. Kalau mereka membela diri dengan cara seperti ini, justru semakin membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan pembelaan tersebut terbukti tidak benar. Alasannya, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Matius pasal 15 ayat ke-24 ini, tidak sekalipun Yesus disebut dengan kata dalam bahasa Yunani yaitu logos, yang artinya firman. Sekali lagi saya ulang, di dalam Matius pasal 15 ayat ke-24 ini, tidak sekalipun Yesus disebut dengan kata yang dalam bahasa Yunani adalah logos, yang artinya firman, atau juga bisa diartikan kata-kata. Artinya, karena di Matius pasal 15 ayat ke-24 ini, Yesus tidak disebut dengan kata logos yang artinya firman, berarti Yesus di ayat ini secara mutlak diutus oleh Tuhan dengan status dan jabatannya hanya sebagai utusan Tuhan. Berarti, dengan Yesus diutus oleh Tuhan dengan statusnya yang hanya utusan Tuhan, artinya Yesus terbukti hanya utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Jadi, terbukti kebenaran Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, yang di ayat tersebut Nabi Isa alaihissalam atau Yesus mengatakan, ya Bani Israila inni rasulullahi ilaikum, yang artinya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Di Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa atau Yesus mengaku sebagai utusan Allah untuk umat Israel, dan ternyata dibuktikan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat ke-24 ini, yang Nabi Isa atau Yesus pun mengaku dirinya hanya sebagai utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Saya kira cukup penjelasan saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.